Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah taala pertemukan kita kembali di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan malam hari ini kita akan mulai membahas kepada tingkatan-tingkatan di dalam agama. Setelah sebelumnya muallif menjelaskan tentang hakikat Islam, yaitu istislamu lillahi bitauhid, ya berserah diri kepada Allah taala dengan mengesakannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah taala dengan taat, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Maka selanjutnya muallif rahimahullahu taala mengatakan wa huwa thalathu maratibah, dan Islam itu ada tiga tingkatan, ya, yaitu al-islamu wal imanu wal ihsan. Nah, tingkatan tersebut adalah Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing tingkatan itu memiliki rukun. Ya, masing-masing tingkatan, Islam memiliki rukun, iman memiliki rukun, ihsan juga memiliki rukun. Ya. Perkataan muallif rahimahullahu ta'ala ini menunjukkan bahwa dalam agama kita pun dikenal tingkatan-tingkatan. Akan tetapi tingkatan-tingkatan yang benar di dalam syariat kita yaitu ini, ada Islam, ada iman, dan ihsan. Tidak seperti sebagian kelompok yang menyimpang yang mereka membuat tingkatan-tingkatan lain selain ini. Ya, sering kita dengar juga misalnya ada syariat, ma'rifat, hakikat gitu ya. Ini tingkatan-tingkatan yang tidak ada dasarnya. Ya, sampai-sampai muncul keyakinan bahwa ketika seseorang itu sudah mencapai tingkatan tertinggi, misalnya sampai ke tingkat ma'rifat, ia tidak wajib lagi baginya untuk melaksanakan syariat, waliyadzubillah. Ini tidak ada dasarnya. Bahkan ketika kita lihat di dalam syariat, ketika Allah Ta'ala menetapkan bahwa tingkatan dalam agama ini adalah ada Islam, iman, dan ihsan, semuanya ini saling berkaitan, tidak menjadi satu sama lain itu menafikan, tidak. Sehingga orang yang iman tidak mesti Islam, tidak. Yang iman pasti Islam. Yang kalau sudah ihsan berarti enggak usah Islam, enggak seperti itu. Justru satu sama lain saling berkaitan. Bahkan para ulama menggambarkannya seperti sebuah lingkaran, di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil gitu ya. Lingkaran besarnya itu adalah Islam. Lingkaran yang lebih kecil di dalamnya adalah iman. Ada lingkaran lagi yang lebih kecil, itu adalah ihsan. Sehingga ihsan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Jika sudah ihsan, berarti ia sudah merealisasikan
keimanan dan keislamannya. Ya. Dan ini pun menunjukkan bahwa dalam prakteknya agama seseorang itu pun bertingkat-tingkat. Ya. Dalam Islamnya ia pun bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna keislamannya, ada yang masih meninggalkan sebagian kewajiban, gitu ya. Ada yang sudah melaksanakan semua kewajibannya, gitu ya. Tapi terkadang juga melaksanakan perkara yang dilarang, gitu ya. Ini bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Makanya disebut maratib. Maratib itu martabah, tingkatan. Tingkatannya itu pun berbeda-beda, ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya stabilitasnya itu ya adalah yang kita kenal dengan istilah istiqomah. Ketika seseorang itu konsisten di dalamnya, maka inilah istiqomah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk istiqomah itu berat. Maka iman itu terkadang naik, terkadang turun, gitu ya. Terkadang ia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah yang terjadi, sunnatullah. Tapi ketika ia sedang turun, jangan sampai ia hilang sama sekali. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ketika menyadari bahwa imannya turun, ia akan segera kembali kepada Allah Ta'ala. Ini turun naiknya sunnatullah, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Saat turun, bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita usahakan. Ini yang jadi usaha-usaha dan kewajiban kita semua. Ya. Maka jika tadi disebutkan dalam bentuk tingkatan, ya, atau digambarkan dalam bentuk lingkaran, gitu. Tingkatan yang tertingginya adalah ihsan. Jika seseorang sudah mencapai derajat ihsan, maka ia pun sudah melewati dua tahapan selanjutnya sebelumnya, yaitu Islam dan iman. Ya. Taib. Mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa agama ini memiliki tiga tingkatan. Islam jika ia disebutkan bersama yang lain, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Maka cara sebagian ulama membedakannya. Islam itu adalah berkaitan tentang amal-amal yang zahir. Ya, Islam itu berkaitan dengan amal-amal yang zahir. Kalau disebutkan juga dengan iman, berarti imannya itu berarti amal-amal batin, keyakinan-keyakinan. Makanya iman kepada Allah, iman kepada Rasul ini berupa keyakinan-keyakinan. Ada juga ihsan. Ihsan itu derajat ketika seseorang itu merealisasikan Islam dan iman dengan secara sungguh-sungguh, maka ihsan itu namanya. Ya, jadi tingkatan tertinggi itu Islamnya sudah tercapai, imannya juga demikian, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ini adalah ihsan. Maka ihsan itu mencakup amal batin maupun amal zahir. Ya, ihsan itu adalah amal zahir maupun batinnya. Dan ketika disebutkan secara menyendiri, karena tadi disebutkan seperti lingkaran, ya, hanya disebutkan Islam saja, berarti di dalamnya itu ada iman, ada ihsan. Ketika hanya disebutkan iman saja, berarti mencakup di dalamnya ada Islam dan juga ihsan. Kalau hanya ihsan saja yang disebutkan, berarti tercakup juga di dalamnya ada Islam dan iman. Jadi satu sama lain saling terkait. Tapi kalau disebutkan secara detail semuanya, berarti cara membedakannya tadi masing-masing seperti itu. Islam itu amalan yang zahir, iman itu amalan yang batin, ya, ihsan itu adalah melaksanakan amal zahir dan batin secara sungguh-sungguh. Ya. Ya, adapun ketika disebutkan secara tersendiri, maka mencakup semuanya. Sehingga tidak sempurna Islam tanpa iman, tidak sempurna iman tanpa Islam, gitu. Demikian seterusnya. Ya. Dan Islam ini, ya, yang dimaknai sebagai amalan-amalan zahir, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Maka di dalam
Islam pun kita dapati rukun-rukun. Sebenarnya tadi disebutkan ya. Setiap tingkatan ada rukunnya. Ya, sama juga di dalam rukun Islam. Insyaallah ini maklum ya. Kita tahu semua bahwa rukun Islam itu ada 5 ya. Dan semuanya ini adalah tiang-tiang di dalam agama kita. Ya, seseorang itu memenuhi syarat Islam jika ia telah memenuhi rukun-rukun ini ya, rukun ini. Maka muallif rahimahullah taala melanjutkan, fa arkanul islami khamsatun, dan rukun Islam itu ada 5 ya. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah ya. Itu yang pertama. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan juga berhaji ke Baitullah al-Haram ya. Ini adalah 5 rukun yang ma'ruf yang kita semua ketahui. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalilu dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalil tentang rukun Islam yang 5 ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan juga mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dan Muslim. Ya, dalilnya itu. Dalam dalil tadi, Islam itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Ya, sebutkan bunia, dibangun. Ya, dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Dan tiang pokoknya, ya, rukun itu tiang pokok. Sehingga seseorang itu tidak disebut berislam hingga ia mengimani 5 rukun Islam yang ada. Satu saja ia ingkari, maka ia tidak jadi muslim, ia kafir ya. Ia tidak meyakini wajibnya sholat, ia kafir ya. Dan orang yang meninggalkan amal-amal itu karena meremehkan, maka ia berdosa. Tapi kalau meyakini bahwa itu tidak wajib, maka itu kafir, itu kekufuran ya. Dan semua bentuk rukun Islam itu jika disimpulkan tidak lepas dari 3 perkara. Ya, rukun Islam itu tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama adalah badlul mahbub. Badlul mahbub artinya mengeluarkan sesuatu yang dicintai, seperti zakat. Itu harta yang dicintai dikeluarkan. Ya, badlul mahbub. Yang kedua, al-kaffu anil mahbub, menahan sesuatu yang dicintai. Menahan sesuatu yang dicintai ya, seperti puasa. Ya. Ya, sesuatu yang dicintai, misalnya makan, minum gitu di siang hari di bulan Ramadan, ya ditahan. Ya, saat sholat ya, makan dan minum ditahan selama sholat. Itu kaffu anil mahbub, menahan diri dari sesuatu yang ia cintai. Ya. Kemudian yang ketiga, ijhadul badan, ya berjuang dengan anggota badan. Ya, berjuang dengan anggota badan ini ya seperti ya puasa dan haji, itu menggunakan fisik. Ya, menggunakan fisik. Ya. Maka 3 hal ini ya mencakup
5 rukun Islam. Jadi kalau 5 rukun Islam itu ya semuanya bermuara kepada 3 poin ini, ya. Mengeluarkan yang dicintai, menahan sesuatu yang ia cintai, ya seperti pada puasa, ya. Dan juga ijhadul badan, ya berjuang dengan anggota badan, dengan fisik, secara fisik. Itu 3 perkara tersebut. Ya. Kemudian muallif di sini pun menyebutkan tentang syahadat, ya. Langsung kepada dalilnya beliau menyebutkannya. Namun sebelum masuk kepada dalil, kita sebutkan bahwa syahadat ini secara bahasa adalah keyakinan yang kuat yang disampaikan dengan lisan. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa syahadat itu, ya, ini ungkapan yang keliru yang dikeluarkan oleh sebagian orang yang menyimpang, bahwa syahadat itu mesti di hadapan amir, pemimpin. Nah, ini pernyataan yang keliru, ya, sehingga disampaikan syubhat gitu, bagi kaum muslimin yang lahir dalam keadaan Islam. Ditanya kepadanya, kapan engkau bersyahadat? Seolah-olah dengan hal tersebut ia diajak untuk meragukan keislamannya. Oh iya ya, kapan saya syahadat? Padahal ia lahir dalam keluarga muslim. Ya, berbeda dengan mu'allaf. Mu'allaf ia bersyahadat. Ya, ini dibantah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu ia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu Islam. Ya, sehingga lanjutan hadisnya fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Tidak disebutkan yuslimanihi. Tidak disebutkan orang tuanya lah yang membuatnya Islam, tidak. Karena fitrah itu maknanya Islam. Jadi orang yang maknanya adalah, ya, setiap anak yang baru dilahirkan itu sudah siap untuk menerima Islam. Nah, dan lingkungannya nanti yang akan membentuknya. Jadi secara asal semuanya ini anak-anak yang baru dilahirkan adalah dalam kondisi Islam. Maka tidak ungkapan bahwa ini hanya syubhat yang menimbulkan keraguan, dan ujung-ujungnya apa? Agar mereka ikut gabung ke kelompok mereka, bersyahadat di depan pemimpin mereka, gitu ya. Nah, ini ungkapan yang keliru. Nah, 2 syahadat. Nah, di sini syahadat itu ada 2 kan, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Itu dijadikan satu rukun. Ya, dijadikan satu rukun. Jadi rukun 5 itu enggak jadi 6, enggak dipisah syahadatnya. Ini syahadat tauhid, syahadat rasul. Tapi syahadat ini yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul menjadi satu kesatuan. Kenapa demikian? Karena keduanya kemudian ditetapkan sebagai syarat diterimanya amalan-amalan setelahnya. Syahadat tauhid, ya, beribadah kepada Allah Ta'ala saja, artinya dalam semua ibadah kita mesti ikhlas, ya. Syahadat rasul, salah satu konsekuensinya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan cara yang diajarkan oleh rasul, gitu. Sehingga syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 2 syahadat ini menjadi satu kesatuan dan menjadi 2 syarat diterimanya ibadah, semua ibadah yang lain. Ya. Kemudian muallif menyebutkan dalil di sini. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Maka dalil syahadat adalah firman Allah Ta'ala disebutkan di sini surah Ali Imran ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, Allah menyatakan, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dengan, ya, senantiasa menegakkan keadilan. Juga menyatakan demikian itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana.
Pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Ta'ala pun mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, persaksian yang paling agung. Dan kemudian para malaikat, orang-orang yang memiliki ilmu pun ya disandingkan dengan persaksian Allah Ta'ala. Jadi Allah mempersaksikan, begitu pula para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Sehingga di sini Allah Ta'ala juga menegaskan ketinggian posisi orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu sampai disandingkan dengan Allah Ta'ala dan para malaikat dari sisi persaksian. Ia akan membela kebenaran. Nah, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan ini pun menjadi motivasi untuk mencari ilmu syar'i, karena Allah Ta'ala pun mengagungkan orang-orang yang berilmu, ya. Dan syahadat ini pada ayat tersebut a'zamu syahadatin li idhami syahidi wal masyhudi bihi. Maka syahadat ini adalah persaksian yang agung. Kenapa? Karena yang bersaksinya Allah. Dan yang dipersaksikan pun itu adalah tentang Allah, gitu ya. Fasyahidu wallahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi. Yang bersaksi itu Allah, para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan wal masyhud bihi, dan yang dipersaksikan itu apa? Tauhidullah fi uluhiyatihi. Ya, keesaan Allah Ta'ala di dalam uluhiyahnya, dalam keberhakannya dalam ibadah. Wa taqriru dzalika la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan itu pun dikuatkan dengan bagian akhir dari ayat tersebut, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya. Dan kemudian mu'allif menyebutkan wa maknaha. Maknanya apa? Makna dari syahadat tauhid itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ini maknanya. Sudah berlalu pembahasan tentang makna tafsir dari kalimat tauhid. Kita pun sudah membahasnya. Namun di sini mu'allif menekankan bahwa pada kalimat la ilaha illallah itu terdapat dua rukun. Ya, terdapat dua rukun. Beliau mengatakan la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha ini isinya adalah penafian, menolak semua sesembahan selain Allah. Jadi ketika sebutkan la ilaha, tidak ada sesembahan, semuanya ditolak. Mau berupa malaikat, mau berupa nabi, mau berupa orang saleh, apalagi patung, batu, pohon, itu semua ditolak, ya, selain Allah. Dan yang ditetapkan itu hanya Allah. Ini rukun yang kedua, illallah. Ini namanya mutsbitan. Ini isbat, menetapkan al-ibadata lillahi wahdah, bahwa ibadah itu, penghambaan itu hanya untuk Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam ibadah kepadanya. Ya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada syarikat juga bagi Allah di dalam kerajaannya. Jadi Allah Ta'ala ketika sebagai penguasa yang menguasai seluruh makhluk, ini nggak ada yang jadi serikat baginya, nggak ada sekutunya. Hanya Allah yang memilikinya. Kalau Allah satu-satunya yang memilikinya, maka Allah pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, gitu ya. Karena penyimpangan di dalam ibadah itu biasanya diawali oleh keyakinan bahwa sesembahan yang ia ibadah itu memiliki kemampuan untuk memberi, mengatur, ya, memberikan apa yang ia harapkan, gitu. Tidaklah seseorang itu meminta kepada jin kecuali ia memiliki keyakinan bahwa jin itu bisa memberikan apa yang ia minta, gitu.
Padahal jin itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka penyimpangan itu ya biasanya diawali dengan kesyirikan di dalam rububiyah. Kesyirikan dalam rububiyah, bahwa dalam pengaturan, dalam kepemilikan, dalam kekuasaan Allah Ta'ala itu ada serikat. Nah, awalnya di sana. Makanya ia meminta kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah mah nggak dapat sugan berdoa ke pohon mah gitu ada gitu. Ini keyakinan yang menyimpang. Maka la ilaha illallah ini terdiri dari dua rukun tadi. Ia menolak semua sesembahan selain Allah, dan juga ia menetapkan hanya Allah Ta'ala saja yang layak untuk diibadahi. Ya. Kemudian muallif menyebutkan sebuah dalil yang menafsirkannya, yaitu muallif mengatakan rahimallah, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir dari syahadat tauhid yang itu semakin menjelaskannya, yang akan lebih menjelaskannya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Lihat di sini ya. Beliau mengutip firman Allah Ta'ala di surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengutip firman ini. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya itu tidak beriman kepada Allah. Begitu pula kaumnya yang menyembah selain Allah. Innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini nafi. Ia menolak sesembahan selain Allah. Saya enggak ikut-ikutan. Saya berlepas diri dari sesembahan kalian. Illalladzi fatarani, kecuali Rabb yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikanku hidayah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid, baqiyah, kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal, fi aqibihi, pada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadanya. Ayat ini mengatakan, di antara faedahnya adalah Nabi Ibrahim berlepas diri dari sesembahan yang disembah ayahnya dan juga kaumnya. Ini adalah bukti penafian tadi, an-nafyu, menafikan sesembahan selain Allah. Kemudian setelahnya Nabi Ibrahim menetapkan hanya Allah, illalladzi fatarani, kecuali beribadah itu hanya kepada Rabb yang telah menciptakanku. Ya Allah. Ini isbat namanya. Dan ayat ini pun menunjukkan wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kalau kita tahu itu kesyirikan, jangan didekati. Termasuk juga jangan dekat-dekat dengan pelakunya. Karena hati kita lemah, khawatir terkena syubhat, gitu ya. Makanya kebencian kepada orang-orang kafir itu adalah kebencian di dalam agama, berkaitan dengan agama. Kebencian karena Allah. Meskipun jika itu muncul dari orang-orang yang kita wajib untuk berbuat baik kepadanya, seperti misalnya kepada orang tua, muamalahnya tetap, bermuamalahnya tetap, berbaktinya tetap. Tetapi dalam urusan agama kita berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Tapi selama hidup masih
kita berbakti kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ya. Wa in jahadaka lan tusyrika bima laysa laka bih. Dan jika keduanya itu berusaha untuk membuatmu jatuh ke dalam kesyirikan, ya, fala tuti'huma, janganlah taat kepada mereka. Ya, tapi wasahibhuma, tetaplah ya bergaul dengan mereka. Ya. Wa qul lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik gitu. Artinya muamalahnya, baktinya tetap. Tapi kalau disuruh untuk berbuat syirik jangan gitu. La ta'ata fil makhluq li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, tidak boleh gitu. Maka termasuk dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menjadikan kalimat tauhid itu sebagai wasiat kepada anak keturunannya. Ya, disebutkan dalam ayat wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini kekal pada anak keturunannya, diajarkan kepada anaknya. Ya, bahwa yang layak untuk diibadah itu Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Diajarkan seperti itu. Ya. La'allahum yarji'un, dan ini agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian juga ada dalil selanjutnya disebutkan oleh mu'allif di sini, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, marilah kita kembali ya, kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama ini maksudnya adalah kalimat tauhid, karena Nabi Musa mengajarkan tauhid, Nabi Isa mengajarkan tauhid. Ahlul kitab yang mereka mendapatkan kitab, di dalamnya itu diajarkan tentang tauhid. Jadi kalimat itu sama, tauhidnya sama, meskipun dalam syariatnya ada perbedaan begitu. Dan ketika sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW ya, penutup para nabi dan rasul, maka syariat-syariat sebelumnya dimansuh. Ya, maka wajib ahlul kitab itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai Nabi SAW pun mengatakan laukana Musa hayyan ya ma wasi'ahu illa yattabi'an. Ya, kalau saja Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada alasan baginya kecuali mengikutiku. Makanya Nabi Isa ketika di akhir zaman turun itu ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mengajarkan kembali syariatnya waktu sebelumnya, tidak, tapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kalimat yang sama dimaksud di sini adalah kalimat tauhid. Ya. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, yaitu apa? Alla na'budu illallah, bahwa sungguhnya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadahnya tidak, berarti ini menafikan, kita tidak ibadah illallah kecuali kepada Allah. Maka hukum ibadah secara asal ini haram, tidak boleh. Ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, alla na'budu, kita tidak ibadah illallah kecuali kepada Allah. Yakin tidak ibadahnya kepada Allah? Kalau kepada Allah, iya lakukan. Tidak hanya di situ, ini ada nggak contohnya? Karena ada dalil yang selanjutnya, man ahdatsa fi amrin hadza man amila amalan laisa fi amruna fahuwa raddun. Maka ini adalah syarat yang selanjutnya. Jadi ketika seseorang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka amal ibadahnya pun tertolak. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Nah, berarti ini adalah tauhid. Kalimat yang sama itu kalimat tauhid. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Ya. Ya. Satu sama lain tidak dijadikan Rabb, tidak menjadikan Rabb selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimin. Jika mereka berpaling, yang tadi kan
Ini perintah untuk mengajak ahlul kitab agar bertauhid. Tapi jika ahlul kitab berpaling, faqulu syhadu, maka katakanlah oleh kalian orang-orang yang beriman, ishhadu, saksikanlah. Ya, perkataan ini disampaikan kepada orang-orang ahlul kitab. Saksikanlah oleh kalian bi anna muslimun, bahwa kami ini adalah orang-orang muslim. Kami tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan ini bukti bahwa di antara rukun Islam itu adalah syahadah. Ya. Nah, ayat ini adalah bukti bahwa semua nabi dan rasul itu mengajarkan tauhid. Ya, makanya khitabnya yang diajak bicara pada ayat ini adalah ahlul kitab. Dan ada kalimat yang sama antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang ada pada ahlul kitab, yaitu kalimat tauhid. Jadi semua para nabi dan rasul itu mengajarkan untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Ya. Dan maksud, diantara maksud wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan janganlah sebagian kita mengangkat Rabb selain Allah, ya, karena Rabb itu salah satunya adalah sebagai Tuhan. Maknanya adalah ia mengagungkannya, ya, mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Allah Ta'ala, gitu ya. Dan ia beribadah kepadanya sebagaimana ia beribadah kepada Allah. Tidak boleh mengangkat sesembahan selain Allah, dan juga tidak boleh berhukum, ya, yang menyebutkan bahwa hukumnya itu lebih baik daripada hukum Allah, gitu. Bahkan menyamai pun itu tidak boleh. Oh, ini sama baiknya dengan hukum Allah, tidak. Nggak ada yang lebih baik daripada hukum Allah, ya. Maka jika ajakan seperti ini ditentang, kita berlepas diri dari mereka. Ini dakwah, sampaikan kepada mereka hak, terima atau tidak ya bukan urusan kita. Tapi saksikan bahwa kita sudah menyampaikan dan kami adalah orang-orang muslim. Ini adalah dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian jam berapa Isa? Udah mau azan? Masih lama? 2 menit lagi, cukuplah untuk syahadat Rasul. Ya, kemudian muallif menyebutkan sebuah dalil yang menyebutkan tentang syahadat Rasul. Ya, syahadat Rasul adalah wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil tentang syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, dari kalangan kalian sendiri, yang ia merasa berat baginya penderitaan kalian, dan ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian, dan beliau itu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan tentang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul itu diutus dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat dan jin. Maka disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kalian. Karena bagaimana kita meneladani kalau dari golongan jin, yang ngelihatnya juga nggak bisa gitu, ya, malaikat apalagi, ya. Tapi dari golongan manusia agar setiap akhlaknya itu bisa kita teladani, gitu ya. Dan di antara karakteristiknya, beliau itu memiliki sifat dan akhlak yang mulia, yang di sini disebutkan sangat menginginkan kebaikan dan keselamatan umat, ya, memperhatikan umat, sangat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman, ya. Ini adalah karakteristik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan pembahasan terkait rukun-rukun Islam yang lain, ya. Kita jeda dulu untuk saat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan berkaitan tentang syahadat Rasul, berkaitan dengan syahadat Rasul. Telah disebutkan sebelumnya dalil tentang syahadat Rasul. Lalu mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang makna dari syahadat Rasul. Beliau rahimahullah mengatakan, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah ini mencakup empat hal, empat hal. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, taat kepada Rasulullah SAW dalam apa yang diperintahkannya, taat terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan juga beliau cegah. Jadi menjauhi apa yang dilarang oleh beliau dan dicegah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang kelewat tadi. Yang keduanya itu tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar artinya membenarkan apa yang beliau kabarkan. Itu yang kedua. Yang ketiganya wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, yang menjauhi apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang telah beliau ajarkan, beliau syariatkan. Ini adalah 4 konsekuensi dari syahadat Rasul. Jadi ketika seseorang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka mesti ia memenuhi 4 konsekuensi ini. Taat kepada perintahnya, membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangannya, dan yang terakhir menyembah Allah Ta'ala itu dengan petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan risalah itu dari Allah. Risalah itu dari Allah. Makanya diutus Rasul. Rasul itu adalah utusan. Berarti yang mengutusnya itu Allah. Yang risalah itu datangnya dari Allah. Maka kewajiban Rasul adalah menyampaikannya. Rasul wajib menyampaikannya. Dan sedangkan kewajiban kita adalah tunduk kepadanya, kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kewajiban Rasul menyampaikannya dan sudah disampaikan. Maka tinggallah kewajiban kita, yaitu tunduk kepada apa yang beliau SAW sampaikan. Ini adalah konsekuensi dari syahadat Rasul. Makanya disebutkan di dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa muqtada hadhihi syahadah an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar wa an tamtathila amrahu fima amar wa an tazila mimmanhu naha wa zajar wa la ta'budallah illa bima syara'. Nah, ini disebutkan konsekuensinya ada 4 yang tadi. Dan di antara konsekuensi lain adalah alla ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fi rububiyyah wa tasrifil kaun. Tidak boleh seseorang itu meyakini bahwa Rasulullah memiliki hak dalam rububiyah, tidak boleh. Sehingga kalau rububiyah itu kan yang memiliki, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, itu Rasul tidak ada memiliki hak di dalam rububiyah.
atau hak di dalam ibadah, tidak memiliki. Ya, beliau itu utusan, bukan sesembahan, bukan. Ya, maka tidak boleh meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, qul, ya, perintah kepada Nabi Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan bahwa kepada kalian bahwa aku memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah. Rasul tidak punya itu. Ya. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak tahu tentang perkara gaib. Rasul juga tidak tahu perkara gaib. Adapun perkara gaib yang beliau sampaikan itu adalah kabar dari Allah. Ya, tentang kondisi akhir zaman, padahal kan belum terjadi. Itu wahyu dari Allah. Gitu. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah malaikat, tidak. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilayya, melainkan aku itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa Rasul memiliki hak dalam rububiyah maupun uluhiyah, tidak. Ya. Bahkan makanya kita selain mengakui bahwa Nabi itu sebagai Rasul, kita pun mengakui Nabi itu adalah hamba Allah. Ya, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, agar kita bisa mendudukannya dengan adil. Beliau itu hamba Allah, maka tidak boleh disembah, sama-sama hamba. Tetapi Rasulullah, beliau itu utusan Allah, jadi tidak boleh dihinakan. Kan sama hamba, iya sama hamba juga, tapi dia Rasul, mendapatkan wahyu. Tidak boleh dihinakan, tapi tidak boleh juga ditinggikan melebihi perannya sebagai hamba. Sama-sama hamba, sama-sama makhluk, tidak boleh diibadahi, gitu ya. Maka abduhu wa rasuluh ini adalah timbangan yang seimbang, yang adil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza ta'lamu annahu la yastahiqul ibadata la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala man dunahu minal makhluqin. Dari ini kita tahu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ya, baik itu Rasulullah atau makhluk-makhluk yang lain. Ya. Wa annal ibadata laisat illa lillahi ta'ala wahda, dan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Ya. Makanya diperintahkan, ya, sebagaimana yang dalam hadis yang dalam firman Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ya, ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya, bahwa sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim yang paling pertama. Ya. Maka hak Rasul adalah kita tempatkan sebagaimana Allah Ta'ala menempatkannya, sebagai hamba dan juga Rasul. Hamba berarti tidak boleh disembah, sebagai Rasul berarti tidak boleh dihinakan. Ya. Tetapkan seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke rukun selanjutnya, yaitu dalil salat dan zakat. Ini disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya, hunafa, ya, dengan lurus, ya, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Maka di sini disebutkan, ya, berkaitan tentang dua rukun, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Disebutkannya dua rukun dalam satu ayat ini menunjukkan bahwa selain
ayat ini memerintahkan kita untuk ikhlas dalam semua ibadah. Lalu penyebutan secara khusus ada mendirikan salat dan menunaikan zakat menunjukkan bahwa dua ibadah ini, yaitu salat dan zakat, adalah ibadah yang paling utama ya, secara umum ya. Karena salat itu mewakili ibadah badan dan zakat itu mewakili ibadah harta ya. Keduanya sering disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mewakili pada jenisnya. Salat itu ibadah badan, zakat itu ibadah harta. Nah, dalil ayat ini juga menjadi dalil bahwa tauhid, ikhlas dalam beragama, ya, menegakkan salat dan menunaikan zakat adalah bagian dari agama yang lurus. Makanya dalam akhir ayatnya, wadzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya wa dalilus siyam, ya, dalil dari puasa. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Dan ayat ini, ya, ayat yang masyhur yang sering kita dengar ya, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan bahwa puasa ini perkara yang wajib. Ya. Puasa Ramadan ini perkara yang wajib. Ya, dan salah satu tujuannya adalah agar mencapai ketakwaan kepada Allah Taala. Ya. Dan puasa ini, ya, puasa merupakan dalam ayat ini ada beberapa faidah ya. Ayat ini beberapa faidah yang disebutkan oleh muallif Asy'ari ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di antara faidahnya yang pertama, ahamiyatus siyam, pentingnya siam. Kenapa puasa itu penting? Karena Allah taala mewajibkannya bahkan kepada umat-umat sebelum kita gitu ya. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu wa annahu lazimun likulli ummah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah taala mencintai ibadah ini, ibadah puasa. Dan ini lazim, ya, wajib bagi setiap umat ya. Kemudian faedah yang kedua, at-takhfifu ala hadhihi al-ummah haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bisiyam alladhi qad yakunu fihi masyaqqah 'ala nufus wal abdan. Ya, di sini ada keringanan bagi umat ini. Ya. Ketika ada orang yang tidak mampu untuk secara fisik untuk berpuasa, ya, boleh mengganti. Ini keringanan. Ada faidah di dalam ayat ini, di dalam syariat puasa ada keringanan bagi umat ini ketika mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga, al-isyaratu ila anna Allah taala akmala li hadhil ummah dinah, menunjukkan juga bahwa ketika puasa itu tetap disyariatkan di umat ini lalu ditambah dengan keringanan-keringanan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini ya. Disempurnakan agama Islam ya. Haitsu akmala lahul fadail allati sabaqat li ghairiha, yang itu dengan cara apa? Allah Ta'ala menyempurnakan keutamaan-keutamaan puasa yang itu mengungguli umat-umat sebelumnya di umat ini ya. Dan la'allakum tattaqun ini juga menjadi tujuan dari puasa kita, sehingga dengan puasa kita bisa meraih ketakwaan, karena puasa itu ternyata bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja ya, sebagaimana disyaratkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bih, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta ya, dan juga mengamalkan kedustaan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarbahu, maka Allah Ta'ala tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Allah tidak butuh ya puasanya gitu ya, kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tapi ia tetap berdusta, berkata buruk gitu ya, maka ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dalil rukun yang terakhir yaitu dalilul hajj.
Mu'allif mengatakan wa dalilul haji, dan dalil rukun yang kelima yaitu haji. Firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah bagi manusia, berarti kewajiban manusia, hijjul bait, yaitu melakukan haji ya ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menjangkaunya, melakukan perjalanan kepadanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak butuh terhadap semesta alam, tidak perlu, Allah Ta'ala tidak membutuhkan. Ya, ayat ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala diturunkan pada tahun 9 Hijrah. Maka sejak itu wajib bagi kaum muslimin yang mampu untuk berhaji. Maka disebutkan di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah istita'ah, mampu. Mampu itu ia memiliki bekal untuk sampai ke sana dan juga memiliki bekal untuk keluarganya dan tanggungan yang ia tinggalkan. Yaitu mampu. Ya. Makanya mana yang lebih didahulukan ya, jika seseorang memiliki harta yang pas-pasan, yang ia berangkat haji namun keluarga yang ditinggalkannya itu pasti tidak akan mendapatkan nafkah darinya gitu. Dah habis dicandak sadayana gitu. Maka secara asal belum istita'ah, belum mampu. Ya, belum mampu. Namun ya tentu saja ya kemampuan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kita berusaha semampu dan semaksimal yang kita usahakan, apalagi ditambah dengan faktor eksternal yang lain, bahwa untuk melaksanakan ibadah haji itu mesti menunggu dalam waktu yang lama gitu. Maka selama itu mungkin saja kita sambil menunggu kita mengumpulkan bekal gitu. Yang penting jangan sampai tidak pernah memiliki niat untuk melaksanakan haji. Ya, adapun ketidakmampuan, ya misalnya sampai akhir hayat tidak mampu untuk melaksanakan haji karena tidak ada istita'ahnya, maka tidak mengapa. Jadi bukan berarti tidak muslim, karena ada syaratnya kan. Syaratnya istita'ah. Sama seperti zakat. Zakat mal itu pun kan bagi yang mampu. Ya, kecuali zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu bagi setiap jiwa yang juga memiliki kemampuan, juga. Ya. Maka firman Allah Ta'ala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin, barang siapa yang kufur maka Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada semesta alam. Ini menunjukkan menjadi dalil bahwa meninggalkan haji bagi orang yang sudah mampu ya, ini termasuk kekufuran. Ya, masuk kekufuran. Akan tetapi kufurnya ini kufur asghar, tidak sampai membuatnya keluar dari agama Islam ya. Menurut pendapat jumhur ulama berdasarkan perkataan Abdullah bin Syakik, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salat. Mereka tidak beranggapan suatu amal yang jika ditinggalkan itu merupakan kekufuran selain sholat. Jadi kalau sholat ditinggalkan dengan anggapan itu tidak wajib, itu kekufuran langsung gitu. Tapi kalau yang lain ya ada syaratnya kan. Zakat ada syaratnya mampu gitu ya. Terus haji juga ada syaratnya mampu. Jadi ketika meninggalkan tidak dihukumi sebagai kekufuran. Tapi kalau mampu meninggalkan itu pun kekufuran, tapi kufurnya kufur asghar, tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam ya. Baik. Kalau mengingkari kewajiban haji, nah itu baru kufur akbar. Ya, haji itu wajib, maka ia tidak meyakini bahwa haji itu wajib, maka itu termasuk kufur akbar. Ya. Nah itulah 5 rukun Islam yang sama-sama sudah maklum di tengah kita, dan mu'alif di sini mengetengahkannya lagi dengan dalil-dalil, dengan harapan apa? Agar
dibangun agama kita ini di atas dalil. Maka disebutkan ma'rifatu dinillah alal adillah, ya, mengenal agama Allah Ta'ala itu di atas dalil, ya. Dan inilah apa yang menjadi karakteristik agama kita, agama yang dibangun di atas dalil, bukan hanya perkiraan-perkiraan saja, ya, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi apa yang disebutkan di dalam nas, ya, berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.